Pemirsa, perdebatan soal butuh atau tidaknya Indonesia impor gula pada tahun 2015 silam serta laporan harta kekayaan Thomas Lembong yang dinilai lain dari yang lain menjadi perhatian publik saat ini. Usai mantan Menteri Perdagangan itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi izin impor gula. Kami akan membahasnya bersama kuasa hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir, dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mas Ari. Malam Mbak Fitri, malam Mas Ari. Selamat malam Mas Yudi. Baik, saya akan ke Mas Yudi terlebih dahulu. Mas Yudi, ini Kejagung berkeras izin regulasi impor gula yang diberikan Thomas Lembong pada sejumlah perusahaan swasta menyalahi aturan dan ini dinilai sebagai bukti meski belum bisa dipastikan besaran kerugian negara dan apakah ada dana mengalir ke Thomas Lembong. Pertanyaannya adalah apakah langkah yang dilakukan oleh Kejagung untuk menetapkan status tersangka terhadap Thomas Lembong ini sudah tepat atau terburu-buru atau bagaimana menurut Anda Mas Yudi? Ya, saya pikir tentu Kejagung kan menangani kasus korupsi kan bukan baru kali ini saja dan tentu proses dua alat bukti yang cukup pasti sudah mereka lakukan ya. Tadi benar pertanyaan Mbak ya terkait dengan mengapa sangat intens sekali Kejaksaan Agung terkait dengan aturan ataupun regulasi karena memang unsur yang paling vital ya di dalam pasal 2 itu adalah unsur melawan hukum ya. Nah, di situ memang harus benar-benar ada perbuatan yang konkret, nyata, dan tindakan yang kita katakan sebagai mens rea ya, niat jahat yang kemudian diaplikasikan dalam suatu perbuatan. Kalau misalnya itu tidak terpenuhi, maka akan sulit sekali, termasuk juga unsur yang berikutnya, yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun suatu korporasi. Jadi disinilah nanti pertarungan yang akan menurut saya sangat menarik ya. Karena memang ketika kemudian dikatakan sampai saat ini belum ada aliran uang ke Tom Lembong gitu ya, entah itu berupa gratifikasi, berupa penyuapan. Tentu ini yang harus diperkuat oleh Kejaksaan Agung. Dan kalau kita lihat dari kemarin kan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung ya, yang menurut mereka sudah terpenuhnya unsur tersebut. Ya, jadi seperti itu Mbak. Jadi memang kalau misalnya tidak ada aliran uang yang konkret ya dan belum didapatkan ya ketika proses penyelidikan ataupun proses penyidikan ya itu tentu tarungan ini akan sangat seru ya, terutama di pengadilan karena tentu masing-masing pihak akan bermain secara formil. Pihak Kejaksaan Agung mengatakan bahwa ini adalah perbuatan yang melawan hukum. Kemudian dari pihak Pak Tom Lembong pun mengatakan itu bukan, bahwa itu adalah diskresi ataupun kebijakan ataupun yang lainnya. Seperti itu, Mbak. Oke, Mas Yudi, apakah kesimpulan mengenai adanya kerugian negara sebetulnya bisa menjadi dasar yang cukup untuk menjerat Tom Lembong, Mas Yudi? Ya, kalau saya lihat kan Kejaksaan sudah yakin ya, memang ini kan keyakinan penyidik ya, mengatakan bahwa ada 400 miliar. Saya belum mendengar itu dari auditnya BPK atau BPKP ya, karena kan harus nyata ya. Ya, kerugian ini pun juga akan menjadi perdebatan ya. Ketika misalnya karena kita tahu bahwa kerugian keuangan negara itu kan bisa jadi memang yang benar-benar berasal dari keuangan negara atau yang masih menjadi potensi keuangan negara atau bagaimana. Nah, itu yang menurut saya kan belum terjawab sampai saat ini. Ketika 400 miliar itu sekarang ada di manakah uang-uangnya seperti itu, karena memang sekali lagi ketika Kejaksaan mereka bermain di pasal 2 dan pasal 3 untuk menjerat Pak Tom Lembong, kita ingat harus ada konsekuensi logis, yaitu bagaimana menelusuri ya kemana saja aliran uang 400 miliar tersebut untuk ya dikembalikan kepada negara. Kita kalau main kerugian keuangan negara bukan hanya bombastis fantastis ya jumlahnya gitu ya, tetapi bagaimana cara mengembalikannya, merampas asetnya itu. Nah, sekarang kan saat ini kita belum tahu di manakah 400 miliar ini yang menyebabkan kerugian keuangan negara, apakah di ke-8 perusahaan tersebut atau sudah mengalir sampai jauh. Tapi memang sekali lagi bahwa saya yakin bahwa Kejaksaan ya
akan menelusuri ini ya agar mereka kuat Baik. ya ketika nanti di persidangan. Saya belum tahu nih apakah Oke, Pak Thomas baik. Lembong akan melakukan praper atau tidak ya, karena Oke, praper nah itu kita juga sangat tanyakan penting langsung untuk nih. melihat sejauh Baik, mana Mas bukti-bukti yang Yudi. dimiliki oleh kejaksaan. Begitu, Mbak? Oke, kita akan tanyakan langsung pada kuasa hukumnya Mas Ari mengenai pemeriksaan klien Anda Tom Lembong hari ini. Bagaimana jalannya pemeriksaan? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Kita pemeriksaan mulai pagi tadi, sekarang masih sebentar lagi selesai katanya. Memang dalam pemeriksaan ini masih ditanyakan tentang hal-hal yang kaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pak Tom Lembong. Tentunya kebijakan itu berupa surat. Tapi betul apa yang disampaikan oleh Mas Yudi tadi tentang kerugian negara. Karena pertama kerugian negara sesuai dengan putusan MK nomor 25 tahun 2016 sudah ditegaskan bahwa kerugian negara itu harus adalah actual loss, artinya betul-betul nyata kerugian tersebut. Dan itu sudah merupakan audit dari BPK. Kalau potensial loss sudah tidak berlaku lagi. Nah, kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh pihak kejaksaan itu baru potensial saja. Nah, sedangkan itu apakah kerugian itu disebabkan oleh kebijakan Pak Tom, itu juga sampai sekarang kita belum bisa menemukannya. Memang yang kami sayangkan adalah terlampau cepatnya dilakukan penahanan terhadap Pak Tom Lembong. Karena sama-sama kita ketahui bahwa Pak Tom Lembong ini sangat kooperatif. Ketika beliau dipanggil sebagai saksi, beliau selalu hadir on time, tepat waktu, dan mengikuti semua proses. Dan tiba-tiba dari saksi langsung berubah menjadi tersangka, beliau nggak didampingin pengacara, lalu ditetapkan tersangka, langsung dilakukan penahanan. Hal ini yang kita pertanyakan dari dalam proses penyidikan, ada urgensi apa sehingga harus dilakukan penahanan begitu cepatnya. Karena Pak Tom Lembong sendiri sekarang sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Perdagangan, tentunya dokumen-dokumen kan sudah ada di kementerian dan pasti pihak kejaksaan sudah menyita semuanya. Nah, memang tadi hal yang paling penting adalah ketika dimulai penyidikan, saya menanyakan kepada klien kami bahwa apakah Anda yakin apa keputusan yang Anda lakukan tidak menguntungkan diri Anda sendiri ataupun pihak lainnya. Dia tegaskan sangat yakin, beliau tidak ada keinginan, tidak ada kepentingan untuk mendapatkan keuntungan apapun. Betul-betul itu merupakan satu proses kebijakan yang diambil untuk beliau sebagai Menteri Perdagangan pada waktu itu. Oke, Mas Ari, tapi kan Kejagung menyebut Tom Lembong memberi izin impor gula saat Indonesia surplus gula. Walaupun kemudian data BPS menunjukkan memang pada 2015 produksi gula tengah menurun yang berimbas pada kenaikan harga. Apa sebetulnya yang terjadi ketika kemudian akhirnya pada saat itu Tom Lembong memberikan izin impor? Ya, jadi tadi dijelaskan bahwa Pak Tom Lembong itu mulai aktif sebagai Menteri Perdagangan, kalau saya tidak salah bulan Agustus tahun 2015. Beliau menggantikan menteri sebelumnya, dan proses itu sudah berjalan. Sebelum beliau ada di sana, prosesnya sudah berjalan. Surat menyurat dengan Persero PPI, kalau saya tidak salah tadi, sudah ada surat-surat sebelumnya, dan beliau melanjutkan itu. Nah, semua surat-surat yang dibuat oleh Pak Tom Lembong melalui berjenjang dari dirjen yang bersangkutan ke sekjen baru sampai ke beliau, tentunya sebelumnya ke direkturnya. Itu kan semua dilakukan Pak Tom Lembong betul-betul melaksanakan good governance, pemerintahan yang baik sesuai dengan semangat pada waktu itu, sehingga apa yang dilakukan Pak Tom Lembong itu pun dilaporkan kepada Menteri Koordinator pada saat itu dan kabinet yang membahas hal ini. Sehingga jelaslah bahwa apa yang dilakukan Pak Tom Lembong itu adalah merupakan suatu kebijakan dalam keadaan pada saat itu, kedaruratan, dan merupakan lanjutan dari kementerian-kementerian sebelumnya. Dan kita bisa lihat sampai saat ini juga semua menteri-menteri melakukan hal yang sama. Tapi paling penting adalah bagi kita, Pak Tom Lembong tidak mengambil keuntungan apapun dalam proses tersebut. Dan ya, kita juga bersyukur Pak Tom Lembong masih kooperatif dalam proses pemeriksaan ini. Tapi kemudian kan Kejagung menerapkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor terhadap Tom Lembong. Iya betul, pasal-pasal itu yang dipakai oleh mereka, tapi sampai saat ini seperti disampaikan oleh Mas Yudi tadi, ditegaskan bahwa tidak ada kaitannya dengan masalah kerugian negara yang diakibatkan oleh Pak Tom Lembong, ya. Karena memang pada waktu tahun 2015 itu sudah cukup lama peristiwanya, beliau sendiri sudah banyak yang lupa sebetulnya. Tapi beliau karena meyakini bahwa memang tidak ada yang salah pada saat itu, dan memang sampai selesainya beliau pun tidak ada masalah, dan juga surprise kalau baru tahun-tahun 2024 menjadi masalah, dan inilah yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Tapi kami tentunya tidak berpikiran hal-hal yang sifatnya seperti itu. Kami masih positive thinking, proses pemeriksaan yang baik
yang jujur, yang adil, kami akan hormati dan proses ini akan kami jalani dengan baik. Kami hanya Oke. menyesalkan penetapan penahanan beliau terlampau Oke, cepat baik. beliau ditahan. Oke, Mas Yudi, jika kemudian Tom Lembong terbukti misalnya menerima keuntungan dari kebijakan yang diambil, apakah artinya kejaksaan juga harus membongkar semua orang yang ada di pusaran impor gula? Kemudian bagaimana dengan pihak-pihak lain yang juga menerbitkan atau mengambil kebijakan ataupun regulasi yang sama? Ya, tadi juga saya sudah menyampaikan ke teman-teman media ya statement saya bahwa jangan sampai kejaksaan hanya puas hanya di dua tersangka. Ini kan tentu merupakan proses yang panjang dan berkembang ya, terutama dari proses-proses pencarian alat bukti maupun barang bukti yang dilakukan oleh kejaksaan. Jadi dan saya pikir ketika tadi ada pertanyaan atau statement ya mengapa ditahan, ini kan juga sangat menarik ya bahwa ketika misalnya Pak Tom Lembong ditahan, tentu ada alasan objektif dan subjektif. Kita tahu kalau korupsi udah jelas alasan objektif. Ada alasan subjektif, ada tiga hal ya, mulai dari melarikan diri, mengulangi perbuatan, ataupun menghilangkan barang bukti. Ini kan sangat menarik. Tapi kalau saya bicara pengalaman ketika menangani kasus pasal 2 dan pasal 3 ini, biasanya ketika sudah ditahan itu setidaknya sudah ada di tangan penyidik konkret ada kerugian keuangan negara itu yang diaudit entah itu Baik. oleh BPK atau BPKP itu sudah ada gitu ya. Oke. Jadi tinggal dilimpahkan ke pengadilan seperti itu Mbak. Nah, bagi saya sekarang saya berharap bahwa Pak Tom Lembong itu kan masih punya kesempatan ya. Pertama untuk menjadi justice kolaborator gitu ya. Karena memang ini kan menurut saya juga sangat menarik ya bahwa kasus ini kan 9 tahun yang lalu. Artinya dan dilakukan oleh menteri-menteri setelahnya ya, bahkan menteri-menteri setelahnya kalau saya lihat di sosmed itu lebih banyak ya kan apa namanya tonnya gitu kan. Baik. Artinya bahwa kalau misalnya ada mafia di sini, mafia itu udah bercokol sangat lama. Jadi saya Oke. berharap bahwa Pak Tom Lembong itu juga mau berbicara mengenai ya mengapa waktu itu dia memberikan izin impor, karena kita Baik. tahu bahwa Pak Tom Lembong harusnya adalah orang profesional gitu kan. Hal-hal yang Baik. menurut saya ya, seperti misalnya tidak ada dari Kementerian Perindustrian rekomendasi gitu kan, itu menurut saya kok bisa gitu kan orang seperti Pak Tom Lembong yang dari luar Baik. negeri gitu kan kemudian bekerja di Indonesia, hal-hal seperti itu SOP seperti itu kok tidak berhasil di ini apa namanya tidak diindahkan gitu. Yang saya Oke. pikir apakah ini ada perbuatan anak buahnya atau mungkin ya Pak Tom Lembong juga terlibat di situ kan. Tentu ini yang menarik Oke, baik, untuk Mas Yudi. ditelusuri dan dibongkar karena Oke, karena Mas ini kan Yudi. rentetan gitu kan. Karena Oke. Tom Lembong Baik. kan kalau kita lihat di sini kan adalah hulunya seperti itu Mbak. Oke, saya akan terakhir ke Mas Ari. Untuk langkah selanjutnya dari klien Anda seperti apa? Apakah ada rencana mengajukan pra-peradilan? Ringkas saja, Mas Ari. Ya, itu terima kasih Mbak Fitri. Itu masih dalam pembahasan di tim. Kita lagi mengkaji semua bahan-bahan yang sudah dapat kita kumpulkan hari ini. Kita melihat apakah proses hukum ini betul-betul merupakan penegakan hukum ANSI untuk pemberantasan korupsi. Kalau memang benar seperti demikian, kami tentu sangat mendukung, mensupport itu. Tapi kalau ada hal-hal yang lain, kita akan keberatan terhadap hal tersebut. Untuk itu, terhadap kejanggalan-kejanggalan beberapa peristiwa, termasuk tentang penahanan saat ini, kami lagi memikirkan untuk mengajukan gugatan pra peradilan. Itu Mbak Oke. Fitri. Baik, terima kasih Mas Ari dan juga Mas Yudi telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.